Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam, selamat malam. Udah, Waalaikumsalam, selamat malam. oke, boleh on cam. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang lain gimana? Sehat? Sehat, Kak. Happy? Sehat, Kak. Happy hari ini? Happy dong. Oke. Baik. Saya minum dulu sebentar. Oke. Kita malam ini Alhamdulillah sudah bisa dimulai untuk pertemuan 3. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan belajar mengenai materi yang baru. Kita satu tingkat lebih tinggi dari materi yang kemarin, yaitu belajar menerapkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Kemarin di pertemuan 2 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya mau absen dulu. Boleh dibuka kameranya? Semuanya. Untuk saya absen di screenshot. Ada, ternyata aku kira pada nggak ada. Oke. Mari kita lihat semua. Oke. Satu menit ya buat buka kamera semua. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Sebentar belum. Sambil nunggu yang lain. Sebentar. Nah, oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Coba, mana wajah teriak? Oke, saya mau selfie dulu. Buat JJ. Kalian suka JJ? Suka bikin jedak-jeduk? Oke. Kita selfie dulu. Buka dong kameranya semuanya. Buka kameranya. Buka kamera. Sambil nunggu yang lain ya. Kita selfie aja dulu. 2 menit. Nah. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Coba. Oke, sudah. 3 cukup. Yuhu. Oke. Untuk pertemuan malam ini kita masuk di materi baru ya. Yang kemarin
Catatannya dibuka lagi ya. Buka lagi catatannya. Karena ini masih berhubungan. Kenapa dikatakan masih berhubungan? Ya memang kita selamanya bakalan berhubungan sama materi yang awal kita pelajari. Di-share ya Kak fotonya, siap. Nanti fotonya di-share, aku share sekarang nih. Biar lucu. Ini kayaknya muka aku aja yang kelihatan. Nah. Sebentar. Nih aku kirim. Catatannya udah pada disiapin? Coba. Nanti deh ya. Untuk foto yang lainnya saya kirimnya. Catatannya udah pada disiapin? Coba lihat, angkat catatannya mana? Oke, bagus. Yang nggak bawa catatan, cung. Nggak bawa catatan, cung. Berdiri. Nah. Oke, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai materi baru. Lanjutan dari materi yang kemarin, teman-teman. Materi ini namanya adalah, kalau misalkan ini nggak jelas, boleh di zoomnya di HP aja kayaknya. Soalnya saya biar lihat wajah teman-teman juga sekalian. Jadi di setengah-setengah gini kalau di saya. Layarnya setengah. Terus wajah kalian juga setengah. Materi malam ini namanya adalah persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi. Untuk yang pertama, untuk malam ini, saya akan review dulu untuk materi yang kemarin dihafalkan, yaitu terkait dengan 5 jari 5 akun. Boleh satu orang yang review? Mengulas kembali terkait hafalan yang kemarin untuk aturan debit kredit untuk keseluruhan akun. Boleh satu orang, cung. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, karena ini berhubungan sangat erat. Boleh, cung. Kalia boleh. Dibuka ya kameranya. Iya, terkait 5 akun. Oh ya, sorry. Ya. Halo semuanya. Oke, halo Kak. Ya, untuk terkait kenalin diri dulu. Kemarin itu ada, perkenalkan dulu. Nama saya Lia, nama lengkap saya Natalia. Saya di Universitas Terbuka semester 3. Oke, silakan Kak. Telunjuk itu kewajiban, jari tengah itu ekuitas, jari manis itu pendapatan, jari kelingking itu beban. Lalu untuk aturan debit kreditnya bagaimana itu? Semuanya. Oh ya, untuk harta bertambah itu sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Kewajiban tambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Oke, Ekuitas di sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Untuk beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Untuk beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, apakah sudah benar teman-teman sesuai sama yang kalian hafalkan? Sudah sama? Yang modal ekuitas tadi kayaknya keliru deh Kak. Apa? Yang sebenarnya apa dong?
Seharusnya kalau modal atau ekuitas itu bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Oke, apakah benar tadi Kak Natali kalian menyebutkan bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit? Yang modal? Modal tadi di kredit bertambahnya. Oke, sekarang terima kasih ya Kak sama Kak Hikmah. Sekarang aku klarifikasi untuk yang seluruh akun bertambah dan seluruh akun berkurang. Jadi saya urut lagi. Harta bertambah di sebelah debit. Harta berkurang di sebelah kredit. Kewajiban bertambah di sebelah kredit. Kewajiban bertambah di sebelah debit. Kemudian untuk ekuitas bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Share-nya ini ya, ketutup ya? Ketutup nggak? Oh, enggak. Lalu untuk Sendat-sendat, Kak. sendat-sendat. Iya. Sekarang udah lancar belum? Udah lancar belum? Sebentar. Sekarang udah jelas belum? Udah ya? Udah. Oke, tadi baru sampai kewajiban. Kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi intinya, supaya nggak pusing, untuk yang bertambah di sebelah debit itu hanya aset sama beban. Berarti untuk yang untuk yang bertambah di sebelah kredit itu ada 3. Kewajiban, ekuitas, sama pendapatan. Sisanya untuk yang berkurang tinggal dibalikin aja gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu terkait persamaan dasar akuntansi dan analisisnya bagaimana. Kita harus mengetahui dulu sebelum kita berbicara luas mengenai akuntansi, kita itu harus mengetahui kategori data yang dibutuhkan. Maksud dari data yang dibutuhkan berarti data yang harus ada ketika kita ingin mengerjakan akuntansi. Untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi atau rugi laba, suatu sistem akuntansi harus dapat menghasilkan 5 kategori informasi yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biaya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai laporan keuangan, kita itu harus mengumpulkan informasi terkait apa? Terkait aktiva, itu ya. Kewajiban, oke deh. Nah, modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian, modal pada tanggal neraca dipengaruhi oleh kita itu harus mengetahui dulu masing-masing pos itu akan mempengaruhi apa dan akan dipengaruhi oleh apa. Ya. Sekarang, modal pada tanggal neraca maksudnya itu di laporan neraca itu nanti akan dipengaruhi oleh saldo awal modal. Kita akan punya saldo awal modal. Kemudian, tambahan modal bersih atau tambahan modal setelah dikurangi prive. Maksudnya tambahan modal yang setelah dikurangi prive itu adalah laba nantinya. Berikutnya ada laba bersih untuk periode yang bersangkutan atau pendapatan dikurangi biaya. Kesimpulannya adalah modal itu terdiri dari 3 unsur. Saldo awal modal itu didapatkan dari ketika pendirian perusahaan atau
modal yang didapatkan pada saat awal periode setelah closing akhir tahun. Itu namanya modal awal. Atau setiap akhir periode. Ya. Tergantung closingnya. Emang closing bulanan. Kalau closing bulanan berarti saldo awal modal bulan berikutnya itu terdapat dari saldo akhir bulan sebelumnya. Itu. Kemudian, setelah kita mengetahui unsur dalam neraca atau untuk akun modal itu dipengaruhi oleh 3 hal, saldo awal, tambahan modal, sama sama laba, berarti kita udah harus paham ya nanti ketika ditanya unsur modal apa aja, saldo awal, tambahan modal, sama laba. Nah, itu boleh ditulis. Baik, mah, sorry mic-nya. Oke, kasih. Lanjut. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh kalau misalkan saya masih ngejelasin, ditulis aja dulu. Nanti ketika saya buka pertanyaan, berarti langsung tanyakan ya. Biar nggak lupa pertanyaannya. Nah, berikutnya sekarang, kita harus mengetahui pengertian dari persamaan dasar. Pentingnya belajar persamaan dasar. Kenapa? Lagi-lagi, kita harus tahu apa yang harus kita jurnal, kita harus tahu apa yang akan kita jurnal. Sebenarnya nanti saya nggak akan kasih soal jurnal umum pakai kalimat gitu ya, pakai kalimat narasi enggak. Saya nanti ketika teman-teman udah masuk ke masuk ke materi jurnal umum, nanti saya nggak akan ngasih nggak akan ngasih soal yang narasi dibeli bla 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 bla, nggak akan. Tapi saya akan langsung praktek dokumen transaksi. Jadi biar lebih terbiasa nantinya lihat dokumen transaksi itu udah nggak bingung lagi. Ya, nanti akan saya bawa ke situ. Nah, sebelum ke situ, kita harus lewati dulu. Step ini harus lulus. Kita harus tahu dulu dari segi persamaan dasar akuntansi itu apa. Yang namanya persamaan dasar akuntansi itu suatu pencatatan secara sistematik dan teratur. Kalau yang namanya sistematik berarti teratur. Yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Masih ingat kan? Aset. Ini kok pennya jadi kecil ya? Bentar. Pen kecil tapi ini padahal pen besar. Ini ya. Sama deh. Antara keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Contoh. Yang selalu kita bayangkan ketika kita berbicara akuntansi hanya tentang aset sama dengan utang tambah modal, ya. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan itu berarti antara kekayaan itu aset kan? Kita udah belajar kemarin. Kekayaan itu aset dan sumber kekayaan. Sumber kekayaan itu apakah dari utang atau modal? Nah, ini yang akan kita pelajari. Maksud dari aset sama dengan utang tambah modal itu kayak gimana sih? Gitu kan selama ini teman-teman langsung loncat aja ke jurnal umum. Tanpa dikasih tahu bagaimana caranya untuk mendefinisikan makna dari rumus ini. Nah, berikutnya, untuk kekayaan itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Kalau yang tidak dapat dinilai dengan uang berarti itu bukan kekayaan. Itu namanya apa? Ya bukan apa-apa. Selanjutnya, boleh saya minta tolong bacakan untuk kekayaan atau harta lainnya? Oleh siapa aja yang bersedia? Cung. Tolong bacakan dari kekayaan atau harta lainnya. Nih, kalau misalkan disuruh ngacu nggak ada ya. Saya tunjuk aja deh. Jangan Kak Hima terus lah. Kak Juan.
Kak Hikmah volunteer terus. Saya mau yang lain. Soalnya yang lain ini diem-diem ini. Coba yang ada siapa? Kak Siti Nur Fatimah deh. Baca dari sini sampai ke akhir. Dari kekayaan, halo, kedengeran nggak? Betul, Kak. Dari kekayaan atau harta antara lain kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain-lain. Sumber kekayaan dapat berasal dari pertama, pemilik disebut modal atau ekuitas. Yang kedua, pihak ketiga, yaitu disebut dengan hutang. Oke, terima kasih, Kak. Nah, Ya, di sini kita bisa bedah. Kekayaan atau harta itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain-lain. Ini secara singkatnya. Tapi nanti ada rincian-rinciannya ya. Di harta itu ada aset tetap, ada aset lancar, di aset tetap ada rinciannya apalagi, kemudian di aset tetap ada rinciannya lagi. Nanti saya akan bawa ke materi klasifikasi akun. Tapi sebelum ke klasifikasi akun, saya mau bawa teman-teman ke persamaan dasar dulu. Supaya tahu nanti fungsi dari klasifikasi akun itu untuk apa. Karena kalau misalkan kita menggunakan sesuatu barang tanpa mengetahui tujuannya, kadang kita jadi bingung kan mau pakai apa. Nah, sekarang saya mau kasih tahu terkait tujuan kita belajar nanti mengenai analisis transaksi, mengenai rincian nama-nama akun. Itu fungsinya untuk saat ini yang akan kita pelajari. Sumber kekayaan itu terdapat dari pemilik disebut modal. Kalau pihak ketiga disebut utang. Nah, hati-hati. Aset perusahaan itu ada dua sumber, teman-teman. Ya. Secara akumulasi. Ada yang bersumber dari pihak ketiga atau bisa dinamakan dengan utang, atau ada yang bersumber dari pemilik sendiri. Untuk modal dari pemilik itu sendiri pun sama asumsinya adalah utang karena nanti akan dikembalikan kepada pemilik. Karena apa? Karena yang namanya perusahaan itu hanya sebagai sebuah bentuk kepemilikan aja. Karena kan perusahaan gak ada wujudnya, hanya berbentuk bangunan dan isinya karyawan. Itu yang dinamakan perusahaan. Tapi sebenarnya itu adalah milik pemilik juga. Cuman keuangan antara keuangan pemilik dengan keuangan perusahaan itu dibedakan. Contoh, saya punya perusahaan kan? Perusahaan ini yang sedang teman-teman ikuti. Keuangan pribadi saya dengan keuangan perusahaan itu dipisahkan pembukuannya. Keuangan pribadi ya keuangan pribadi, nggak usah dicatat juga, nggak apa-apa. Tapi kalau keuangan perusahaan antara uang masuk, uang keluar, kemudian pembelian apa aja, beban apa aja yang sudah dibayar, kemudian ada pendapatan yang bersumber dari mana aja itu ada. Terus modal yang sudah dikeluarkan pada saat awal pendirian berapa, dan modal saat ini sisa berapa, apakah laba atau rugi, itu ada. Karena apa? Karena keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik itu dibedakan. Atas namanya udah beda. Atas nama perusahaan dengan atas nama pemilik. Makanya kita sebagai pihak yang akan menjabat di bidang akuntansi atau akan berkecimpung di bidang akuntansi, jangan sesekali memposisikan diri sebagai bendahara dari pemilik. Gitu. Ketika ada soal pemilik menyetorkan uangnya, Kak, keuangan pemilik berkurang, berarti kasnya di debit dong. Salah. Kasnya di kredit dong. Salah. Kenapa? Karena kita tidak sedang mencatat keuangan pemilik, tapi posisikan kita sudut pandang kita sebagai akunting di satu perusahaan, gitu ya. Baru kita akan memahami setelah kita tahu posisi kita ada di mana, baru kita akan memahami proses akuntansi. Nah, jadi sekali lagi, aset itu ada dua sumber kan? Satu dari utang, satu dari pemilik. Kalau dari utang, otomatis nanti akan ada keterkaitan dengan transaksi lainnya. Entah itu pembayaran utangnya, entah itu pembayaran bunganya,
entah itu pembayaran denda atas keterlambatannya misalkan, itu untuk utang. Tapi kalau untuk modal ya, nanti itu akan berhubungan dengan apa? Modal itu berhubungan dengan pesaham. Orang-orang yang menanamkan saham di perusahaan kita itu namanya pesaham. Pesaham itu hubungannya sangat erat dengan laba ditahan. Laba ditahan akan menjadi dividen. Dividen itu laba kita yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nanti akan ada rapat umum pemegang saham. Itu isinya bahas apa aja? Banyak. Selain dari kinerja perusahaan di masa lalu, selain dari pembahasan target kita 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan menjadi apa dan seperti apa perusahaan kita terkait target-target dan pembagian laba, itu ada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai apa porsinya? Sesuai dengan persentase saham yang dimiliki di perusahaan tersebut. Itu. Misalkan saya punya 10%, ya udah kebagiannya 10% dari laba yang akan dibagikan. Dan lain-lain. Bukan dan lain-lain, maksudnya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. Gitu. Terus saham juga ada yang go public, ya bisa dibeli oleh orang lain, dan ada juga kalau perusahaan-perusahaan swasta biasanya hanya ruang lingkup keluarga aja gitu. Selanjutnya, 2 tahapan penting dari siklus akuntansi. Nih, ada 2, boleh dicatat dan boleh diingat. Ada 2 tahapan penting. 1, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Jadi, teman-teman, kalau nanti teman-teman sudah ada di perusahaan yang beneran, bukan di bayangan ya, artinya sudah bekerja, bikin jurnal itu, mau itu pakai sistem, mau itu pakai manual, buat jurnal itu setiap hari. Karena kalau sudah ada di perusahaan, closing itu bukan setiap akhir bulan, tapi setiap hari. Jadi ada closing harian, ada closing bulanan, ada triwulan. Kalau triwulan sih laporan keuangan ya. Ada EOI paling closing akhir tahun, end of year. Jadi jurnal itu kalau biasa kita di kampus belajarnya 1 bulan full, 1 tahun full, baru kita jurnal. Nah, kalau kita udah kerja, buat jurnal itu setiap hari. Kita input, kalau udah sistem kan tinggal input doang. Lalu kita lihat laporan-laporannya yang sudah kita input dan sudah jadi menjadi laporan keuangan harian. Yang kedua, dalam siklus akuntansi itu mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, ini 2 tahapan yang paling penting. Kenapa? 1, dalam penjurnalan, teman-teman kalau misalkan salah dalam penjurnalan, otomatis nanti akibatnya ya nggak balance. Dan itu bukan hal yang menakutkan. Kalau misalkan kita sudah mumpuni, itu pasti mudah kok. Jadi nggak usah takut. Orang-orang membuat akuntansi itu terkesan menyeramkan, ya. Kayak banyak banyak lelucon-lelucon akuntansi yang membuat anak akuntansi itu jadi lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya gitu. Padahal akuntansi itu nggak semenyeramkan itu kok. Kalau misalkan nggak balance, kita bisa cross check secara cepat kok. Dari mana? Dari segi jurnalnya. Nah, ketika teman-teman yang kemarin udah dihafal itu udah betul-betul matang di dalam otak teman-teman, dan seiring berjalannya waktu banyak latihan, itu nggak menyeramkan kok akuntansi. Jadi jangan terjebak oleh quotes-quotes akuntansi yang katanya menyeramkan. Nggak balance, nangis. Nggak balance, nggak pulang. Nggak kok. Akuntansi nggak semenyeramkan itu. Justru akuntansi itu menyenangkan kalau udah paham. Jadi supaya bisa senang sama akuntansi, usahakan bisa paham. Yang kedua, mempostingnya ke dalam buku besar. Kenapa pada saat memposting itu sangat penting? Nah, di sini dituntut untuk teliti dalam segi posting. Kenapa dalam segi posting itu kita asumsinya adalah memindahkan nominal. Ya, nanti kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya. Kita memindahkan nominal dari jurnal umum ke buku besar. Hanya memindah-mindahkan saja. Kalau yang udah pernah lihat dan udah pernah ngerjain pasti kebayang ya bentuk jurnal umum dan buku besar. Kalaupun yang belum pernah, itu nggak apa-apa.
dibayang-bayang semaunya juga nggak apa-apa. Entah itu bentuk bukunya yang gede kah, nggak apa-apa. Yang penting di sini teman-teman harus tahu dulu dalam siklus akuntansi ada 2 yang penting ya, mencatat jurnal sama posting buku besar. Apapun yang saya tekan di sini berarti itu yang harus dipahami. Yang saya ulang-ulang berarti itu yang wajib banget dipahami. Minimal sesuai dengan kalimat yang ini harus diingat itu ya. Sebelum tahu lebih dalamnya. Selanjutnya, secara sistematika ya, posisi keseimbangan antara kekayaan dan sumber perolehannya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, aktiva sama dengan pasiva. Udah pernah dengar kalimat ini? Aktiva sama dengan pasiva. Udah pernah dengar? Coba jawab yang udah, yang belum. Udah. Yang lain? Kak. Dah. Belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, untuk yang sudah berarti sudah pernah dengar dan minimal tahu lah ya aktiva sama pasiva itu apa. Sekarang untuk yang belum, teman-teman harus tahu aktiva itu adalah seluruh aset dan seluruh biaya. Itu aktiva. Pasiva itu seluruh hutang, seluruh modal, seluruh pendapatan dikurangi biaya. Nah, kalau kita berbicara rumus, sebelum ke yang bawah, yang ada di posisi aktiva itu adalah harta sama biaya nantinya ya. Kalau untuk di sebelah pasiva, itu ada hutang, ada modal, ada pendapatan. Nanti kenapa ini maksudnya ada biaya? Karena di sini tuh nanti pendapatan akan dikurangi biaya. Selanjutnya, karena kalau lihat rumus ini bakalan pening, saya langsung bawa ke sini. Nah, kita akan berbicara terkait pengaruh dan yang dipengaruhi. Pengaruh dan yang dipengaruhi, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Kalau dalam penelitian kan ada variabel ya, variabel dependen sama independen. Tapi kalau di akuntansi bisa juga yang independennya apa, yang dependennya apa. Tapi karena teman-teman ada yang belum skripsi, belum mengenal istilah itu, saya pakai istilah yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Karena akuntansi itu sifatnya double entry kan. Dan hukum sebab akibat. Ketika ada akibat yang ditimbulkan, berarti itu pasti ada sebabnya yang mempengaruhinya. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari slide 5 ke atas. Cung. Ada nggak? Sebelum lanjut, boleh Kak Siti dan Fatimah silakan. Boleh Kak Nani, Bu Nani boleh. Kak Siti Nur Fatimah dulu. Tadi kan ada bahas masalah Bu Nani. prive. Masalah apa, Bu? Prive. Prive, oke. Ya. Itu prive itu biasanya kita catatnya di mana? Di Labarugi apa di neraca? Oke, Labarugi. Prive itu catatnya di mana? Bukan di Labarugi, bukan juga di neraca. Jawabannya adalah di laporan perubahan ekuitas. Nah, prive itu saya belum bahas akun kontra ya. Saya masih bahas mengenai normal akun, saldo normal akun. Nanti akan ada pembahasan mengenai akun kontra. Nah, maksudnya akun kontra itu adalah akun yang tidak pada tempatnya. Padahal akun tersebut masuk ke kelompok satu akun, tapi dia punya saldo normal yang tidak pada tempatnya. Contoh, prive itu termasuk akun modal. Ya. Modal saldo normalnya kalau bertambah di kredit. Sedangkan untuk prive itu ketika bertambah ada di debit. Nah, itu yang dinamakan akun kontra. Kontra itu berarti kan berlawanan antara yang seharusnya dengan yang ada gitu, kenyataan yang ada. Prive itu kenapa disebut akun kontra?
Pertama, karena posisi ketika bertambah itu berlawanan dengan yang seharusnya, padahal itu tuh termasuk akun modal. Tapi kenapa pas bertambah malah di debit? Nah, nanti untuk private itu akan berpengaruh terhadap pengurangan modal. Jadi, kenapa private itu untuk pengambilan pribadi pemilik untuk keperluan pribadi itu disimpannya di sebelah debit karena itu kalau secara asumsi itu adalah biaya kan, biaya perusahaan yang dikeluarkan untuk pemilik. Tapi karena di situ sifatnya mengurangi modal, tidak dibiayakan atau tidak dibebankan, maka itu mengurangi modalnya langsung. Di mana di laporan perubahan ekuitas. Nah, modal awal nanti kalau ini udah masuk ke laporan keuangan, kita akan berbicara modal awal dikurangi prive, dikurangi dividen ya, laba yang dibagikan kepada para pesaham. Lalu nanti kalau laba berarti tambah laba, tapi kalau rugi akan dikurangi rugi. Itu kita akan berbicara mengenai laporan keuangan perubahan ekuitas. Jadi sekali lagi, private itu termasuk akun kontra. Kalau kita berbicara di mana posisinya, berarti ada di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal begitu, Bu. Tapi sifatnya mengurangi modal. Oke, makasih Mbak. Siap, sama-sama. Silakan Kak Siti. Kak, ini kan kalau ngebuat jurnal tuh harus ada modal kan awalnya. Nah, kalau misalkan rekening koran kan di perusahaan ada rekening koran, ada kadang modal dari uang kayak non PPN gitu. Itu kayak dimasukin satu atau gimana, Kak? Apa non Soalnya kalau PPN? buat jurnal, ya kayak yang kalau perusahaan tuh kayak punya dua cabang. Kadang ada yang pakai pajak dan tidak. Kalau yang pakai pajak tuh terperinci gitu. Nah, misalkan kayak ada tambahan uang kan dari yang tidak ada di rekening koran dan ada rekening koran. Kadang suka rancu gitu dibuat jurnal antara rekening koran sama yang jurnal biasa. Karena kan di rekening koran sendiri sudah ada kayak pengeluaran, kayak hutang, kayak dan lain-lain semuanya sudah tercatat di rekening koran. Sedangkan kita ada pengeluaran lain di luar rekening koran. Itu kayak gimana, Kak? Oke. Ketika ada rekening koran dan kita ada pengeluaran bukan menggunakan rekening, maksudnya berarti bukan transfer ya. Kalau transfer kan ada recordnya, ada history transaksinya. Tapi kalau misalkan kita pakai cash, berarti kan kita mengeluarkan uang, nggak pakai rekening koran. Solusinya, apakah solusinya kan tadi barusan bertanya gimana, kan harus gimana. Maka yang namanya perusahaan itu ada laporan keuangan sendiri, jadi bukan mengandalkan rekening koran. Makanya ada rekonsiliasi, itu fungsinya untuk merekonsiliasi kas yang ada di bank. Kita akan mencocokkan saldo antara rekening bank dengan pencatatan sendiri. Kesimpulannya, mau itu perusahaan yang dikenakan pajak atau tidak, jika kita menggunakan transaksi cash dan non-cash, berarti kalau non-cash kan transfer. Kalau cash berarti kan pakai uang. Itu wajib ada pencatatan tersendiri antara pencatatan cash dan non-cash. Kita punya laporan tersendiri. Itu disatukan. Tapi untuk penjurnalannya, misalkan hari ini ada 2 transaksi, ada cash, ada non-cash. Itu wajib dibukukan, makanya ada yang namanya akuntansi. Akuntansi itu fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi, mau pakai rekening, mau enggak, mau cash, mau tunai, mau kredit. Itu fungsinya. Itu, Kak. Selama ini Kak Siti di perusahaan gimana dong? Jadi hanya mengandalkan rekening koran aja gitu pencatatannya. Ya enggak, ada ininya juga sih kayak pengeluaran tersendiri tapi suka bentrok gitu. Nah, Kadang ada iya suka juga. bentrok aja kayak utangnya kadang beda kan antara utang kayak yang cash sama yang biasa, terus kayak yang jadi double-double aja gitu duitnya. Kadang ada tambahan lagi duit dari yang lain gitu.
Nah, Jadi itu karena kayak apa? agak rancu aja. Oke, jadi dalam akuntansi itu Itu dipisah apa digabung Kak nanti? itu kalau laporan secara laporan keuangan pasti digabung, mau pakai rekening, mau pakai uang kas, itu digabung. Cuman nanti dalam penjurnalan kita ada akun tersendiri, ada akun kas untuk tunai, ada akun bank untuk non tunai. Nah, pencatatannya misalkan Kak Siti bayar listrik 100.000 pakai uang tunai. Berarti beban listrik di debit, di kreditnya adalah kas. Berbeda halnya ketika Kak Siti bayar listrik 100.000 pakai rekening bank. Yang ditulis bukan kas di kreditnya, tapi rekening bank, misalkan bank BRI, tabungan bank BRI, tabungan bank BCA, tabungan bank lain-lain. Itu antara beban dengan si pembayar beban, akun beban dengan pembayar beban, contoh ya tadi ya, itu harus berkesinambungan. Beban dibayar oleh apa? Oleh tunai atau oleh non tunai? Non tunai itu bukan berarti uangnya nggak ada, cuman uangnya ya berbentuk saldo. Kenapa bisa terjadi double? Kenapa bisa terjadi utangnya double? Kemudian pembayaran double? Kemudian ada piutang double? Karena apa? Karena pencatatan secara akuntansi itu saya katakan belum benar. Jauh dari kata benar. Karena apa? Karena antara di sini kesalahannya adalah mengandalkan rekening koran. Yang namanya rekening koran itu hanya sifatnya untuk transaksi yang pakai rekening aja, yang non tunai aja. Kalau yang tunai gimana dong? Gitu kan? Kalau tunai kan pakai duit, pakai uang tunai gitu. Jadi yang namanya perusahaan itu harus punya pencatatan akuntansi satu kesatuan, mau itu tunai atau non tunai, dan kita akan pelajari terkait itu. Mau pakai uang tunai, mau pakai non tunai, cara penjurnalannya seperti apa kita akan pelajari. Kalau Kak Siti belum bisa memahami apa yang ada di perusahaan, boleh les privat. Jadi endorse. Endorse jadi promosi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa Mbak, promosi sekalian. Iyalah. Siapa tahu ada yang minat kan? Iya, banyak yang minat nih. Udah pada booking. Oke, lanjut. Tanya jawab lagi. Kak Reni silakan. Halo, selamat malam Kak. Kedengeran nggak? Kedengeran. Aku mau tanya dong Kak, bisa kan Boleh. kita bagi dividen? Hmm? Nah, bagi dividen. Bagi dividen, oke. Ah, Kirain itu kan- pilih presiden barusan tuh kedengerannya. Nggak, di luar itu. Nah, Oke. itu kan kalau kita bagi dividen, itu kita cuma lihat yang penting asal ada laba bersih, kita bisa bagi gitu aja atau kita harus lihat dari unsur-unsur yang lain? Laba bersih langsung dibagikan gitu? Enggak lah. Gitu, atau laba ditahan tahun berjalan kan ada tuh. Nah, jadi gini. Gimana? Untuk pembagian dividen itu tuh tidak semua laba dibagikan, atau kalau semua laba dibagikan mah jadinya ya kita mau operasional pakai apa? Kita membiayai operasional perusahaan berikutnya di bulan-bulan di periode berikutnya, kita mau pakai apa kalau labanya semua dibagikan? Nah, oke. Sekarang dibahas lagi. Jadi, untuk pembagian dividen itu ada persentasenya sesuai dengan kebijakan perusahaannya. Misalkan 10% dari laba, 20% dari laba, atau berapa persen pun itu dari laba bersih setelah pajak, ya. Atau dari laba bruto sebelum pajak, itu bisa aja tergantung dari kebijakan perusahaannya atau kebijakan dari pemilik atau para pemegang sahamnya mau berapa nih. Tapi itu juga bukan mementingkan laba yang dibagikan kepada diri sendiri atau kepada diri pemilik gitu ya, atau yang pemegang saham. Di situ di rapat umum pemegang saham itu pasti memikirkan terkait ini kira-kira
kan ada sebelum rapat umum pemegang saham itu ada RBB, ada rancangan biaya-biaya. Jadi kita nanti kedepannya mau seperti apa, mau labanya berapa. Makanya yang namanya perusahaan itu ada target. Karena ada target, ada RBB, ada rencana biaya-biaya atau rencana anggaran-anggaran. Kenapa ada target? Yaitu karena kita di awal tahun atau di akhir tahun sebelum closing akhir tahun itu pasti ada rapat umumnya dulu, entah itu antar cabang, entah itu bagian manajer aja. Intinya yang namanya laba itu persentasenya disetujui atau direncanakan oleh pemegang saham dan bagian dari perusahaan itu sendiri itu. Jadi kita nggak semuanya dibagikan. Asumsinya gini, kalau misalkan semuanya dibagikan, apa kita mau tutup perusahaannya? Gitu Nah, kan. misal kata gini Kak, kita udah bikin RUPS nih. Misal kita bagi laba ditahan bagi dividen itu total keseluruhan udah disepakati 7M nih. Misal kata. Nah, tapi dari 2 direksi itu kita cuma bagi sebelah. Kita udah selesaiin yang misal 50%-nya kita udah selesai nih. Kita udah transfer ke rekening pribadi mereka. Tapi yang satu kita hold. Jadi muncul utang. Itu bisa nggak? Kenapa di hold-nya? Kenapa? Ya dananya nggak ada sebenarnya gitu. Cuman laba ditahannya udah kepalang bikin RUPS gitu loh Kak. Gitu bisa nggak? Maksudnya gimana sih? Jadi, ntar, ini saya harus klarifikasi dulu. Laba ditahannya karena apa? Maksudnya, jadi si laba itu di hold karena apa? Alasannya atas apa? Jadi ini kan, jadi ceritanya itu misal kata nih, kita laba ditahan itu ngegulung nih dari tahun sebelum-sebelumnya. Nah, ada tuh misal ada 9M. Kan? Terus kita bagi dividen total 7M dari keseluruhan pemegang saham. Nah, misal kata anggap aja ada 2 pemegang saham, nah itu udah sepakat tuh 50%, 50%. Nah, tapi yang satu itu kita udah bagi nih. Nah, yang satunya kita masih belum keluarin uang dividennya itu gimana tuh? Bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau yang namanya dividen itu bakalan jadi utang. Kalau nggak dikeluarin, jadi utang dividen namanya. Gitu. Begitu kalau kita munculin utang berarti nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Jadi utang dividen nanti suatu saat utang dividen itu akan dibayar, kan? Nah, betul. Saat kita munculin hutang dividen itu kita perlu bayar bunga ke direksinya nggak sih Kak? Perlu. Dianggap kayak, jadi dianggapnya kayak kita. Kalau antar cabang sih biasanya kalau antar cabang. Kalau antar cabang misalkan kalau di perusahaan aku sih namanya ada RAK ya. RAK antar cabang dari pusat dan cabang. Kalau antar cabang nggak boleh ada utang. Misalkan cabang punya utang ke pusat. Meskipun satu perusahaan tapi bisnis is bisnis ya. Maksudnya ketika cabang punya utang ke pusat tetap bayar bunga sesuai dengan LPS. Sesuai dengan rate LPS. Nah, di sini kasusnya adalah perusahaan punya utang dividen ke pemegang saham. Nah, itu harus bayar bunga. Oh, jadi kena unsur pajak lagi. Iya, bunga atas dividen dong. Berarti 15%. Gimana? Kena 15% dong ya? Untuk persentasenya ya silakan dihitung itu sesuai dengan rate LPS tentunya. Gitu. Tapi untuk perhitungannya nggak serta merta langsung kena 15%, enggak. Ada perhitungannya lagi. Ya enak dong. Daripada kita bayar bunga, ya mendingan bayar dividennya dong daripada 15%. 15%. Kalau dikali berapa bulan? 15 udah jadi 7M dong. Dalam jangka waktu berapa bulan? Lebih dari utang dividennya gitu kan. Iya, betul. Ya udah. Oke, thank you ya, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Kita belajar mengenai pengaruh dan mempengaruhi bukan dalam hal negatif ya. Ini dalam hal positif. Kita harus tahu dampak dan akibat dan penyebab. 1. Dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan. Jadi kalau nggak ningkat ya turun, kalau nggak turun ya ningkat. Gitu ya.
satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi katanya. Ini satu, kalau nggak ningkat berarti ya turun, ya. Jadi ada satu yang turun, ada satu yang naik. Itu dampak dari transaksi, ya. Ingat-ingat, dampak dari transaksi kalau nggak turun ya naik, kalau nggak salah satu turun berarti ada salah satu naik. Biasanya dalam jabatan juga kayak gitu kan, kalau ada yang naik, ada juga yang naik lagi, tapi ada juga yang turun. Kalau ada yang turun, berarti salah satu ada yang naik jabatan. Dalam jabatan juga itu sama dengan halnya dari transaksi. Kedua, sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Nah, sisi persamaan akuntansi itu berarti aktiva sama dengan utang tambah modal. Itu wajib sama jumlahnya. Antara persamaan yang tadi, nggak boleh beda. Kalau beda gimana? Ya otomatis salah. Udah nggak bisa nego lagi tuh mah, kalau beda mah udah pasti salah. Yang ketiga, untuk modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi. Jadi, teman-teman bisa tahu nih, modal itu bisa bertambah kapan aja. Bisa dari investasi awal, bisa dari pendapatan, karena pendapatan itu mempengaruhi naiknya laba, serta dapat berkurang dipengaruhi penarikan prive. Jadi, modal itu bisa bertambah dan berkurang. Satu, kalau bertambah dipengaruhi oleh investasi. Selain investasi, ada pendapatan. Hubungannya pendapatan sama apa? Pendapatan dikurangi beban sama dengan laba. Laba itu bisa mempengaruhi penambahannya modal. Berikutnya, modal itu bisa berkurang juga. Dipengaruhi oleh apa? Oleh penarikan. Atau yang sering kita sebut dengan prive tadi yang Bu Nani tanyakan. Prive itu mengurangi modal sifatnya. Dan membayar beban. Membayar beban itu bisa mengurangi laba. Iya betul. Karena apa? Karena kalau kita kebanyakan bayar beban, ya kita mau dapat labanya dari mana? Gitu. Makanya di dalam suatu perusahaan untuk pembayaran beban itu pasti sangat ketat. Ada surat keputusannya, ada surat edarannya. Kalau nggak sesuai keputusan, nggak sesuai dengan SK direksi misalkan ya, itu pasti menjadi temuan. Temuan siapa? Temuan auditor. Baik itu auditor internal atau auditor eksternal. Apalagi yang paling killer tuh, yang mahanya auditor tuh otoritas jasa keuangan kalau di perusahaan. Jadi diperiksa oleh OJK. Oke. Di 3 poin ini silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Pelan-pelan aja. Boleh ditulis dulu. Oke, Bu Nani silakan. Iya Mbak, ini saya mau nanya, tadi kan laba itu bisa berkurang apabila biayanya cukup besar gitu. Jadi saya mau nanya antara pendapatan, biaya, kemudian laba, itu perbandingan persentase yang wajarnya kira-kira berapa persen ya Mbak? Perbandingan persentase yang wajar itu yang penting nggak boleh rugi aja. Itu wajar. Sudah pasti dong. Kalau kita mengatakan wajar dan tidak wajar sebetulnya punya garisnya masing-masing. Ada targetnya masing-masing, minimal. Biasanya ada garis minimal sih, ada batas minimal. Minimal kita laba 10% dari modal. Tergantung modalnya berapa ya. Kalau misalkan modalnya gede, 10% aja udah lumayan. Minimal kita 1% dari modal. 1% dari aset. Berarti asetnya juga kalau misalkan total yang kita cerminkan itu besar,
Berarti kalau kita hitung persentase dari sesuatu, itu akan lebih besar. Jadi kalau Bu Nani bertanya wajarnya seperti apa, ya perusahaan nggak rugi. Itu hal yang wajar. Dari perusahaan harus bagaimana gitu. Karena sejatinya perusahaan itu kan mencari laba yang sebanyak-banyaknya dari modal yang sekecil-kecilnya. Jadi wajarnya gimana? Ya wajarnya mah nggak rugi. Gitu. Oke. Nggak ada Makasih, Mbak. persentasenya. Biasanya kalau kita menggunakan persentase berarti ada batas yang ditentukan oleh direksi atau pemangku kebijakan gitu. Misalkan Berarti tahun ini tergantung manajemen perusahaannya ya, Mbak ya? betul. Selain manajemen juga manajemen kan bertanggung jawab kepada pemilik. Nah, biasanya yang lebih mahaknya menentukan pasti pemilik sebelum ke direksi dan manajemen gitu. Oke, makasih, Mbak. Oke, lanjut. Ada lagi? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan. Aduh, di slide berikutnya ada bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Nih, dalam transaksi akuntansi, selain dari yang 3 poin tadi, ya, antara pengaruh dan yang dipengaruhi itu, bertambahnya aktiva bertambah, diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Berarti ekuitasnya bertambah, aktivanya bertambah. Yang kedua, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Berarti maksudnya adalah ketika ada aktiva bertambah, sumbernya dari utang. Yang ketiga, berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Itu artinya adalah aktiva berkurang, modal berkurang. Berarti dipakai apa? Dipakai bayar beban biasanya. Kemudian, berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Ini artinya adalah pembayaran utang. Utangnya berkurang, kewajibannya berkurang. Tapi karena bayarnya pakai kas, berarti aktivanya berkurang. Gitu. Boleh disimpulkan dulu dan boleh ditulis dulu. Kenapa saya jadi kayak ngaji? Jadi ada lagamnya. Nah, silakan ditanyakan. Oke, kalau udah selesai kita lanjut. Ini nanti boleh dibaca ulang, boleh dipelajari ulang. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan nanti sama persamaan dasar akuntansi yang akan kita bahas. Selanjutnya, ada transaksi ketika aktivanya bertambah, pasti diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain. Berarti itu ada pos yang bertambah, ada pos yang berkurang. Ya. Ada aktiva bertambah, tapi aktiva lainnya berkurang. Berikutnya ada bertambahnya kewajiban, diimbangi dengan berkurangnya kewajiban lainnya. Berarti itu ada perpindahan utang. Berikutnya, ada bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lainnya dan bertambahnya kewajiban. Berarti ini ada beberapa pos yang kita kerjakan. Ini bukan hanya 2 akun, tapi nanti kita menjadi 3 akun. Kalau ada 3 akun yang dipengaruhi di sini kan ada aktiva berkurang, aktiva lainnya bertambah, kemudian ada bertambahnya kewajiban. Itu nanti 3 akun yang akan di jurnal. Selanjutnya
Ada bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Ini apa? Pembayaran utang pakai modal. Nanti bisa dilihat ya, seperti apa mekanismenya. Sekarang masuk ke contoh. Ini udah ditulis? Oke, sebelum ditulis, silakan dipahami dulu 2 menit untuk mencari pertanyaan. Kak, itu mirip-mirip ya? Bedanya Mirip-mirip. gimana? Mirip-mirip, tapi beda. Serupa tapi tak sama. Belum paham Kak dari nomor yang tadi yang sebelumnya tuh slide tadi. Pasti belum paham karena kita belum praktek. Sengaja dibikin gak paham. Biar penasaran. Pantesan. Pantesan. Like. Oke. Sekarang kita praktekkan ke angka ya. Saya kasih judul dulu. Ingat-ingat, ini adalah materi persamaan dasar akuntansi, bukan jurnal umum. Ya. Ini adalah persamaan dasar akuntansi, ingat? Coba suaranya mana? Persamaan dasar akuntansi. Ini materi apa? Akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Lucu ya? Oke. Kalau offline kayaknya senang aku dulu liatnya. Sekarang aja senang banget, apalagi kalau offline. Jauh-jauh sih. Oke, lanjut. Sekarang kita praktekkan di 3 soal ini dulu ya. Untuk hari ini. Karena ini bakalan kita bedah sampai ke akar-akarnya. Ini sebenarnya masih banyak slide-nya. 19 kurangi 9 berarti nanti ada 9 slide yang tidak akan dibahas malam ini. Ini nanti akan besok. Nah, sekarang sampai ini dulu. Tapi ini bakalan panjang pembahasannya. Lebih dari 7 jam kayaknya. Coba tolong dibaca oleh Kak Fatma nomor 1. Tanggal 1 Juni, penulis menyetorkan uang sebesar 5 juta, peralatan sebesar 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 1.200.000. Terima kasih Kak Fatma. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Kita akan mengerjakan apa tadi materinya? Persamaan dasar akuntansi. Oke, bagus anak-anak. Aduh. Canda ya. Biar nggak ngantuk. Kita bakalan mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Saya akan kasih Kak, tahu. bentar, saya mau nyatet soalnya dulu. Oh, boleh. Sok. Dicatat dulu. Dicatat dulu ya, anak-anak. Jadi keinget pas ngajar anak-anak SD. Ngajar mahasiswa sama ngajar anak SD tuh lebih susah ngajar anak SD kalau saya. Mahasiswa nggak nurut tinggal disentil ya. Tapi kalau bocil nggak nurut, disentil aja malah makin nggak nurut. Oke, nomor 1 aja ya tulisnya ya. Biar nggak lama. Sok nulis dulu. Kalau udah semuanya nulis, angkat tangan semuanya ya, biar saya lanjut ke pembahasan. Oke, yang udah nulis angkat tangan. Angkat tangannya pakai itu, pakai apa? Pakai raise hand. Oke, terus angkat tangan semuanya yang udah. Kalau yang belum set, yang nggak angkat tangan ditinggalin nanti. Ini nggak sulit kok teman-teman. Saya nggak akan menerapkan mindset akuntansi itu sulit. Akuntansi itu menyenangkan. Bikin happy kiowo. Kalau nggak happy kiowo, kayaknya saya juga nggak akan lanjut deh.
Oke, udah 11. Yang lain masih nulis atau memang tidak mau menulis? Ini saya suka heran sama yang meeting, bagian ngejawab salam sama di awal sama di akhir aja. Pas tanggapannya nggak pernah ada suaranya. Heran aku. Oke. Tapi yang penting adalah angkat tangannya. Sip, kita lanjut. Di tanggal 1 sesuai dengan yang apa yang sudah dibacakan sama Kak siapa tadi teh? Kak Fatma. Tanggal 1 Juni ya. Ingat-ingat, yang saya garis bawahi wajib diingat. Tanggal 1 Juni pemilik menyetorkan uang 5 juta. Peralatan 2.500.000. Perlengkapan 1.200.000. Ya. Jadi pemilik menyetorkan uang berapa? 5 juta. 5 juta. Peralatannya berapa? Peralatannya berapa? 2.500.000. Perlengkapannya berapa? 1.200.000. 1.200.000. Oke, sekarang saya tanya. Uang itu adalah kas. Kas itu termasuk harta. Saya kasih tahu dulu ya. Uang itu adalah kas. Kas itu termasuk harta. Harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Berarti ketika tanggal 1 Juni pemilik menyetorkan uang ke perusahaan, berarti perusahaan menerima atau mengeluarkan uang? Menerima. Yuk, siapa tadi yang mengeluarkan uang? Menerima. Salah, Kak. Ayo, saya ulangi satu-satu ya. Tanggal 1 Juni pemilik menyetorkan uang 5 juta. Uang itu adalah kas. Kas itu adalah aset atau aktiva. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Berarti ketika pemilik menyetorkan uang ke perusahaan, bagi perusahaan itu uangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ada lagi yang jawab berkurang nggak? Cung, saya belum jawab benar salahnya. Kalau misalkan yakin pada jawaban sendiri itu lebih bagus. Uangnya bertambah atau berkurang di perusahaan? Bertambah. Alasannya apa? Karena menyetorkan modal. Menyetorkan modal berupa uang. Betul. Jadi jawabannya adalah uangnya bertambah di perusahaan. Berarti kalau uangnya bertambah di perusahaan, artinya itu adalah kasnya di sebelah debit atau di aktiva. Ya, ingat-ingat. Kasnya di debit, di aktiva. Sekarang kita berbicara peralatan. Peralatan itu adalah akun aset. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau peralatan disetorkan oleh pemilik 2.500.000 berarti asetnya peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Apalagi bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke. Sekarang perlengkapan. Perlengkapan disetor juga sama pemilik 1.200.000. Ya. 1.200.000 ini adalah perlengkapan, bisa perlengkapan kantor nanti akunnya atau perlengkapan aja boleh. Yang penting perlengkapan. Perlengkapan itu masuk kepada akun harta. Hartanya harta lancar. Harta itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Perlengkapannya disetor berarti perlengkapannya adalah bertambah di sebelah debit. Ya. Sekarang kita berbicara persamaan dasar akuntansi, bukan jurnal umum ya, karena jurnal umum beda formatnya. Persamaan dasar akuntansinya adalah seperti ini. Lihat dulu yang nomor 1, jangan dulu
Ini saya kasih tutup dulu deh, biar nggak kelihatan. Jadi gini. Layout. Nggak bisa di crop ya. Cukup lihat yang tanggal 1 dulu. Tanggal 1 Juni dulu. Jangan dulu yang lain-lain. Oke. Perhatikan di tanggal 1. Tanggal 1 Juni, kasnya nominalnya positif 5 juta, ini artinya adalah bertambah di Aktiva. Perlengkapannya bertambah di Aktiva. Peralatannya bertambah di Aktiva. Karena rumus kita adalah aset sama dengan utang tambah modal, berarti antara total di Aktiva dengan di Pasiva itu harus balance. Ya. Di Aktiva harus sama dengan Pasiva, berarti Aktiva harus sama dengan nominal utang tambah modal. Sekarang total Aktiva berapa? Total Aktiva 5 juta kas, 1.200.000 perlengkapan dan peralatan. Kenapa ini bisa dimasukkan di Aktiva? Karena itu termasuk akun Aktiva, yaitu akun aset. Nah, kenapa ini nominalnya positif? Tidak ada tanda kurung. Yang lain ada yang pakai tanda kurung karena ini adalah bertambah asumsinya. Jadi, cara bacanya, kas bertambah 5 juta, perlengkapan bertambah 1.200.000, peralatan bertambah 2.500.000, dibatasi dengan garis ini. Ini adalah garis pembatas antara Aktiva dengan Pasiva. Totalkan 5 juta tambah 1.200.000 tambah 2.500.000. Hasilnya berapa? 8.700.000. 8.700.000. Maka kita harus analisis. Tadi kas, perlengkapan dan peralatan ini sumbernya dari siapa tadi? Dari siapa? Pemilik. Berarti kalau dari pemilik kita masukkan modal pemilik 8.700.000. Maka di Aktiva 8.700.000, di Pasiva 8.700.000 per tanggal 1 Juni. Sudah balance? Sudah. Artinya kalau sudah balance, sudah benar. Posnya benar, akunnya benar. Berarti itu sudah fix benar. Benar banget. Nah, sekarang di tanggal 1 Juni ini, sok silakan ditanyakan. Kak, kenapa ini 5 juta dikas? Kenapa nggak di perlengkapan? Gitu. Boleh tanya apa aja di tanggal 1 Juni. Jangan ke tanggal 7, 15. Tanggal 1 dulu. Ada yang belum bisa dipahami, silakan Kak Arif. Setelah Kak Arif, Kak Fahria Ulfah. Kak Arif boleh. Oh, itu mah bekas yang tadi kali ya. Siapa yang mau nanya? Untuk di tanggal 1 Juni ini udah bisa dipahami maksudnya? Sudah, Mbak. Yang lain? Kak Siti silakan. Kak, kalau misalkan peralatannya mengalami penyusutan, di Pasivanya berkurang enggak? Nanti kita belum berbicara penyusutan. Pasti berkurang kalau kita berbicara penyusutan. Karena ada akumulasi penyusutan. Kita masih berbicara terkait transaksi. Tanggal 1 Juni, pemilik menyetorkan uang 5 juta, peralatan 2.500.000 dan perlengkapan 1.200.000. Yang harus teman-teman pahami di sini adalah konsep Aktiva sama dengan utang tambah modal itu udah bisa atau belum? Sudah? Yakin? Kak Arif mau nanya ya? Raise hand. Tapi nggak ada orangnya. Oke, kita lanjut. Kalau masih nggak ada. Sekarang masuk ke tanggal berikutnya, tanggal 2. Nanti kalau paham-paham tapi pas ngerjain salah, awas ya. Tanggal 7 Juni,
Nah, transaksi yang kedua itu terjadi tanggal 7 Juni. Nah, perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Di sini kita tidak diberikan Tidak diberikan nama akun. Tapi kita harus bisa menganalisis sebab akibatnya. Sekarang saya kasih contoh analisisnya. Tanggal 7 Juni, perusahaan beli peralatan. Kalau beli peralatan tunai itu berarti bayarnya pakai apa? Cash. Cash. Baik Uang itu kas. pakai transfer, baik itu pakai uang tunai, boleh aja. Yang terpenting antara pencatatan kas tunai dan kas di rekening itu beda akunnya. Sekarang kita asumsikan pakai kas tunai ya, kas duit uang gitu ya. Beli peralatan ceritanya 2.750.000. Di sini tadi masih ingat ketika ada transaksi berarti ada satu akun yang naik, ada satu akun yang turun nominalnya. Baik itu di pasiva ataupun di aktiva. Di aktiva ataupun di pasiva. Selanjutnya untuk transaksi ini kita harus menganalisis apa yang turun, apa yang naik, gitu kan? Sekarang saya tanya, ketika membeli sebuah peralatan, peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Peralatan naik, kas turun. Oke, betul. Kasnya turun karena dipakai bayar. Nah, selanjutnya, bentuk dari persamaan dasar akuntansi yang harus dipahami adalah seperti ini. Kita masih berbicara wajib seimbang, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk ke transaksi kedua, tadi ada transaksi dari tanggal 7 Juni, di tanggal 7 Juni ada beli peralatan, ya. Peralatannya naik nih, bertambah positif 2.750.000. Kalau bertambah di peralatan berarti ada yang berkurang karena apa? Karena bayarnya pakai tunai. Ada kas yang berkurang di sini, 2.750.000. Oke? Berkurang. Ini tandanya pakai negatif. Kalau berkurang pakai negatif, kalau bertambah pakai positif. Sekarang saya tanya, saldo per tanggal 7 Juni berapa? 2.250.000. Untuk kas, perlengkapan, peralatan totalnya berapa? Totalkan. Ini dikurangi ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Jadi berapa? Ini kan 8.700.000. Masih 8.700.000 kan? Iya. Nah, masih. itu yang dikatakan konsep persamaan. Jadi mau seberapa banyak pun transaksi yang saling mempengaruhi, ujung-ujungnya antara aktiva sama dengan utang tambah modal itu akan selalu seimbang kalau benar posnya. Ya. Nah, di sini contohnya yang dimaksudkan dengan persamaan dasar itu bukan serumit itu kok, tapi emang sesederhana ini. Kalau ada yang turun pasti ada yang naik, kalau ada yang bertambah kadang ada yang bertambah juga, cuman beda posisi. Misalkan tadi, ketika aktiva bertambah pasti ada pasiva yang bertambah. Ketika ada aktiva yang naik, kalau bayarnya tunai, berarti pasti ada aktiva lainnya yang turun. Kalau misalkan ada aktiva yang naik, tapi misalkan bayarnya non tunai, dalam artian ngutang dulu, itu pasti ada pasiva yang naik, yaitu akun utang. Sesimpel itu akuntansi. Gak ada yang sulit, ya. Ketika teman-teman udah tahu konsep ini, nanti bakal wah kayak kereta cepat, kayak KCIC melesat gitu, wush. Nah, bakal cepat nanti. Oke, sampai tanggal 1 dan 7 Juni dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Yang lain? Paham? Aduh, pinter-pinter ya Allah. Keren. Kadela paham, Kadela? Paham. Alhamdulillah. Bu Nani paham? Bu Nani mah praktisi ya? Paham, Mbak. Oke. Kak Hikmah, Kak Dinar, dan yang lainnya sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, alhamdulillah. Itu kita lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 15. Di tanggal 15 ya,
tanggal 15 Juni perusahaan menerima pendapatan nih. Nerima pendapatan sebesar 1.500.000. Kita asumsinya baru pendapatan aja yang kita ketahui, bukan kas ya. Baru ceritanya menerima pendapatan. Nah, sekarang kita analisis. Pendapatan itu wujudnya apa? Apakah kita terima tunai? Apakah kita belum terima? Ya. Pendapatan itu di sini perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Kalau tidak ada kata-kata diterima di kemudian hari, otomatis itu tunai. Tanpa diberitahu itu tunai atau non tunai, ketika tidak ada keterangan itu secara kredit atau diterima di tanggal sekian atau diterima di kemudian hari, itu namanya pendapatan secara tunai. Sekarang, ketika menerima pendapatan itu akun nominal yang sifatnya status aja. Saya punya pendapatan sekian juta, berarti yang jutanya itu adalah berbentuk uang. Tapi pendapatannya itu hanya berbentuk nominal aja. Berarti kalau saya dapat pendapatan itu kas, ya. Hubungannya sama kas. Kalau nggak sama kas berarti piutang. Kalau tunai berarti kas, kalau tidak tunai alias ngutang dulu itu piutang atau berbentuk tagihan kepada orang lain. Pendapatan 1.500.000 berbentuk kas. Berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Sekarang kita lihat konsep di atas tadi. Pendapatan ada di posisi mana? Di aktiva atau di pasiva? Di pasiva. Pasiva, betul. Ketika aktiva ada yang bertambah, otomatis pasiva juga pasti bertambah. Kalau tidak ada yang berkurang di aktivanya. Berarti di persamaan yang kedua ketiga di 15 Juni, kasnya bertambah 1.500.000, modalnya bertambah 1.500.000, tapi keterangannya apa? Pendapatan. Karena pendapatan itu sifatnya menambah modal. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Sekarang coba hitung. 5 juta kurangi 2 juta tambah 2.500.000 ditambah 1.500.000. Apakah benar jumlahnya segini? Cross check ya. Kemudian perlengkapan 1.200.000. No. Ini saldo yang apa? Per tanggal ini saldo akhir ya, bukan ditambah-tambah gitu. 1 Juni berarti 5 juta dikurangi 2.500.000, ini mah saldo. Nih perhatikan, ini nggak bisa dilihat ya. Bentar. Oh no. Ini hilangnya gimana? Berarti yang dijumlahkan saya tandai 5 juta dikurangi 2.500.000 ditambah 1.500.000. Apakah benar nominalnya segini? Cek. Yang di benar, kalau kita berhubungan sama akuntansi wajib cross check. Apalagi bagian belakang itu bagian akunting. Walaupun di depan sudah senior, bagian depan ya, bagian front office sudah senior, bagian yang terkait lainnya sudah senior, tapi kita sebagai orang akuntansi wajib cross check karena itu menjadi pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita menandatangan. Kita tanda tangan di suatu formulir yang wajib ditandatangani atau istilahnya menandakan bahwa kita meng-cross check. Jadi wajib, mau benar mau salah kita wajib cross check. Pokoknya tiap hari. Sekarang yang perlengkapan tolong jumlahkan 1.200.000 aja berarti ya. Ini mah udah benar 1.200.000, nggak perlu dijumlahkan. Peralatan 2.500.000 ditambah 2.750.000, totalnya berapa? Apakah benar segini? Sekarang di modal 8.700.000 ditambah 1.500.000, apakah benar segini? Coba di cross check. Nanti saya tanyakan total kas, total perlengkapan sama total peralatan. Jadi totalnya berapa? Benar, Mbak. Silakan. 10.200.000.
Oke, kalau sudah seperti biasa angkat tangan semuanya. Baik, kalau sudah, sekarang saya tanya. Di total aktiva berapa? 10.200.000. 10.200.000. Nolnya hilang 3. Oh, kegedean ya. Ulang ya. Kegedean. Total aktivanya 10 juta 200. Total pasifanya berapa? 10.200.000. 10.200.000. Nah, gitu aja lah. 10.200.000. Tuh angkanya. Nah. Berarti total aktiva sama pasiva apakah seimbang? Seimbang. Apakah Seimbang. teman-teman yakin bahwa itu sudah benar? Yakin apakah ini sudah benar? Benar. Kata siapa? Bersama Iya, dengan benar. benar. Kata siapa benar? Saya dong. Oke. Bersama Jadi, dengan benar. jadi kalau dalam pembelajaran akuntansi itu kita jangan takut salah, asalkan satu syaratnya. Teman-teman paham konsep tadi. Kalau teman-teman ditanya apakah ini yakin sudah benar, saya yakin karena saya punya dasar. Dasar apa? Dasar tadi pemahaman untuk aktiva sama dengan utang tambah modal. Kemudian pada saat posting persamaan dasar akuntansi saya sudah bisa. Dasarnya itu. Kemudian untuk aturan debit kredit saya sudah bisa. Jadi ketika diri saya mengatakan benar, berarti saya juga harus mempertanggungjawabkan ini kebenaran itu atas dasar apa. Gitu untuk malam ini. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada? Kadela? Nggak ada? Nggak ada, oke. Untuk yang lainnya, tidak ada? Oh, Kalismi. Resen, Kalismi mau tanya? Siapa yang Resen? Resen, oke. Jika tidak ada, saya akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Saya ada tugas untuk membaca, cukup baca aja, nggak perlu dipikirin. Yang perlu dipikirin itu yang ini aja, yang 3. Boleh diulas ulang, dipelajari ulang. Tapi boleh juga tidak dipelajari ulang. Saya nggak menuntut untuk teman-teman belajar tiap pertemuan dan mengerjakan tugas tiap pertemuan. Saya tidak menuntut itu, tapi yang penting pada saat meeting, pada saat melakukan diskusi itu aktif dan saya rasa jujur terhadap diri sendiri karena keberhasilan pembelajaran itu tergantung satu yang paling utama adalah diri sendiri. Sejago apapun mentornya buat ngajar, kalau diri sendirinya nggak menerima, itu pasti kurang berhasil. Jadi saya tidak menuntut, tapi kalian harus menuntut diri sendiri untuk belajar lagi. Kita masih berapa kali pertemuan? 27 kali pertemuan, masih panjang kok prosesnya. Jadi jangan terburu-buru, tapi jangan terlalu santai juga. Bisa proaktif istilahnya ya. Oke, saya mau bahas dulu untuk pertemuan besok. Karena metode saya tuh alon-alon tapi kelakon. Untuk kelas ya khususnya. Untuk kelas, untuk besok pertemuan 4, teman-teman bakalan belajar lebih banyak lagi terkait persamaan dasar akuntansi. Saya kasih ini PowerPoint-nya semuanya sengaja saya satukan supaya bisa dibaca untuk besok. Nanti belajar tentang sistem untuk menganalisis transaksi ya. Agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Tadi kita belajar persamaan dasar akuntansi. Kalau yang kedua, kita akan belajar menganalisis transaksi.
yang harus dibaca. Ini ya, sistem untuk menganalisis transaksi. Ini wajib dibaca. Slide 11. Yang kedua, ini cukup dilihat aja. Nggak perlu dipahami ini, nggak perlu dipikirin. Misalkan dari mulai saya share PowerPoint sampai ke besok mau pertemuan, kayak dipikirin aja gitu sampai nggak bisa tidur, jangan. Cukup dilihat aja. Kalau mau hari ini, mau malam ini boleh, mau besok juga nggak apa-apa. Yang terpenting besok harus udah lihat ini. Karena saya akan tes. Cara ngetesnya gimana? Ya besok aja lihat. Kemudian ini juga dilihat aja, dibaca. Ini juga sama. Ini pasti penjelasannya panjang walaupun di PowerPoint cuman tipis-tipis. Karena yang namanya PowerPoint itu ya cuman cuman poin-poin aja, bukan rentetan penjelasan-penjelasan, karena penjelasan itu melalui lisan. Ini nomor 3 juga sama, dilihat aja. Nomor 4 juga sama. Nomor 5 apalagi sama banget, dibaca. Sama ini terakhir. Dan thanks juga jangan dibaca. Any question? Ada gitu ya. Nah, ini boleh dipahami. Kalau kalimat ini boleh lah ya, mudah untuk dipahami. Tapi saya nggak akan memaksakan ini harus bisa paham nggak. Karena untuk memberikan pemahaman itu kewajiban saya. Bukan teman-teman harus bisa paham sendiri. Karena buat apa ada saya kalau teman-teman harus mencari sendiri. Gitu. Jadi saya suapin dulu. Paham ya? Untuk tugas besok, tugas malam ini cukup dibaca aja. Kalau nggak mau baca juga nggak apa-apa, diliatin doang. Nggak apa-apa. Yang penting tahu urutan slide-nya yang akan dipelajari apa. Boleh dilihat, boleh direnungi gitu, lihat soal tuh dan jawaban tuh. Oh ini tuh tebak-tebakan aja dulu. Siapa tahu tebak-tebakannya bisa mengukur kemampuan kita dalam menganalisis soal, dalam menganalisis sebuah transaksi. Itu paling untuk malam ini. Apakah sudah cukup untuk pembahasannya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Jika tidak ada, tolong jawab. Apakah sudah bisa dipahami untuk yang materi malam ini? Sudah bisa. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah bisa ya? Suara saya emang cempreng ya? Kalau denger rekaman sendiri tuh kayaknya nggak enak gitu. Malu sendiri. Oke. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari Minggu. Jangan lupa buat dibaca apa yang saya tugaskan tadi. Cukup baca aja, nggak perlu dipikirin. Kalau mau mikir juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mikir keras. Nanti bakalan saya ajarin. Saya pasti tuntun sampai ke jalan yang benar dan tuntas sampai akhir ya. Itu aja paling pesan dari saya. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ketemu saya karena masih ada 27 kali pertemuan lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Siap. Sama-sama. Oke, Kak. Ya. Makasih, Kak. Oke. Bye-bye. Boleh tutup ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah.